dia pinter banget nih. Dia ngebalikin situasinya dengan cara apa? Main counter setup karena ada Estes. Ya setuju banget ini ketika dia ngeban ke area Aemon tadi mereka udah yakin betul kalau EVOSLing nge-secure ke area satu hero tersebut yaitu Valentina. Mereka udah tahu betul juga mungkin untuk cara menanggulangi Valentina apabila lepas di tangan EVOSLing. Nah, ini benar-benar interesting banget untuk lihat di Land of Dawn. Langsung saja game yang kedua, penentuan bagi Morph Minerva melawan EVOSLing masih bersama Chippy dan juga Opalius di sini. Dan yap. Masih Pika yang menjadi seorang gold laner. Mereka berdua bakal mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold sekali. Siapa tahu sambil trading juga di dalam in-game menggunakan Oxtrade. Bener banget, sambil trading bisa banget. Dimulai dari 10.000 aja ya teman-teman untuk depositnya. Jadi buruan download sekarang juga di App Store dan juga Play Store supaya tapi kalian Lipi langsung mulai loncat saja dari seorang Lipi mencoba untuk poking ya dari teman-teman Morph Minerva itu sendiri. Memang ini yang tadi Kolius bilang ya, dengan kehadiran Valentina sebagai mid laner ini juga bakal enak banget untuk poking damage terus-terusan. Karena memang sekali dia lompat itu damage-nya sakit banget loh, Pi. Yap, sakit banget Kolius. Ini luar biasa tentunya untuk Morph Minerva sendiri menanggulangi pergerakan dari Valentina EVOSLing. Sejauh ini Mon juga coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Domain of the Moon Goddess dibawa begitu saja. Tal mundur ke belakang Lipi. Sejauh ini pun memberanikan diri untuk maju ke arah depan. Display down ke arah Kazami. Luar ada Void Crystal maju ke arah depan. Crazy harus mundur karena dia low HP mencari jalan keluar. Udah ada movement speed dari Void Blaze yang di pop up. Lucrecia masih aman. First blood masih belum tercipta di menit pertama kali ini kok. Ya, apakah debut Valentina bakal membuahkan kemenangan untuk EVOS? Karena terlihat mereka mencoba untuk bermain sangat agresif, tapi Shadow Strike juga udah mulai dilepaskan saja dari seorang Lipi untuk benar-benar nyicil ke arah teman-teman EVOS League. Dan teman-teman ya, sekali lagi Bokolius mau ngingetin bahwa kalian yang lagi cari bangku gaming boleh tuh dicari Steel Diplomacy-nya. Boleh banget ya yang buat cari bangku gaming. Tapi kali ini Moon udah mulai coba untuk memberikan kejutan ke area Violet. Violet terus mulai berhati-hati tapi ternyata mengurungkan niatnya begitu saja. Meanwhile di area bawah udah ada opsi dari sisi 3 hero EVOSLing menambang habis gold yang terbalut di area outer turret milik Morph Minerva. Bener, langsung dicicilin aja. Tapi dari Morph gak mau tinggal diem nih. Kali ini dia langsung mencoba mengambil ke area turtle. Tapi Violet pun udah mulai sadar. Helikopter mulai Nah, tapi turtle-nya masih bisa diamankan sama teman-teman dari Morph Minerva. Dan kali ini Wave Dragon juga dilepaskan. Masih ada Curse Touch malah dibalikin. Oh my god. First blood masih didapatkan oleh seorang Violet. Bahkan double kill kah? Ternyata dikasih ditumbangkan oleh seorang Lipi. Tapi Violetnya juga harus tertumbangkan. Sedangkan Kazami yang mencoba untuk mundur ke arah belakang. Untungnya dia nggak terkena Tauro. Oh my god. Kali ini kita bisa lihat copy paste dari satu hero yaitu Lipi. Yang juga coba untuk ngamanin load manipulation-nya. 2 hero tumbang. Bahkan kita bisa lihat juga dari Morph Minerva. Kalian harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Tol udah mulai coba untuk memberikan satu sisi efek ke area satu hero dari Morph Minerva. Kali di spray down begitu saja memberikan space terhadap Caramel. Bisa mengambil 1 buah gold yang terbalut di area top lane. Wave mininya udah mulai habis, nggak mau terlalu overcommit juga. Sejauh ini pun coba untuk mulai mundur ke belakang, tapi di area bottom lane Pika mulai dikejar-kejar dengan shadow step-nya, mengejar ke arah Pika. Tapi Pika sepertinya masih terlalu sustain. 1 bar darah terakhir dia masih cukup berani karena memang Kari ini bukan tipikal burst damage kalau memang stacknya belum 4. Tapi Domain of the Moon Goddess memperlambat pergerakan dari Pika. Pika pun langsung mundur ke arah belakang karena terlihat 4 orang melakukan setup di area bottom lane. Yang gold lane-nya, gold shield-nya mulai dicicil-cicil sama seorang Kari. Ini juga melepaskan Kari lane-nya bahaya banget. Tapi sedangkan itu Mon, dia mencoba untuk kabur ke arah belakang. Ke belakang lebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit juga. Wave minionnya dibersihkan dengan ada Void Crystal yang dibuka. Lipi pun coba untuk mulai melakukan observasi. Nggak mau terlalu overcommit juga, tapi di area bawah udah ada opsi untuk tambang gold dari sisi EVOSLing. Masih bisa memukul mundur. Reward manipulation dia punya nih. Depan reward manipulation dipegang. Ini yang membuat Lipi dan juga Lucrecia nantinya akan 1v1 situation. Dan ini menarik banget dari sisi kalkulasinya dari sisi team fight nanti yang dibentuk Kolius. Ini enaknya Valentina nih, ketika IMU dia tuh bisa nyimpan ultimate lama banget. Tapi Shadow Strike dan juga Arcane Shade mulai dibuka. Dan ini dia reward manipulation-nya dibuka. Masih ada Blessing of the Moon Goddess, Circle Eagle dan diadu. Reward manipulation-nya 2 kali dilepaskan begitu, tapi tak terbakar. Talnya pun tumbang, gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Pika udah mulai sekarat banget. Masih ada Shadow Strike, Garalip, masih ada Panzer juga, dan Town Rosel langsung menumbangkan lawannya. Tapi Mikasa terjadi one situation bersama dengan Caramel yang langsung mundur ke arah belakang karena Lipinya juga mana
serangannya udah mulai sekarang. Meanwhile di area mid lane kali ini Moon udah coba untuk mengamankan satu buah gold, nggak mau terlalu overcommit juga karena Violet udah mulai aware terhadap wave minion yang sudah didorong oleh Moon di area mid lane. Kembali lagi ke area top lane kali ini, dari sisi bawahnya terbilang balance juga, dua-duanya sama-sama ingin memberikan space terhadap gold yang dimiliki dari kedua belah tim. Bahkan kali ini pun Mikasa yang tadi udah berhasil mengamankan point kill dan harus terpick off kembali ke area purple buff-nya, ke area patron jungle-nya. Turtle sudah mulai muncul, Violet udah mulai coba untuk melakukan observasi, tapi kali Caramel di area mid lane udah mulai memberikan damage ke area Lucrecia Tolius. Open fire menuju Caramel, tapi masih bisa di cover sama seorang Tal, membuat mereka harus mundur karena Kazami-nya sakit banget. Kazami pun langsung dibalikin sama seorang Lipi dengan Arcane Shade dan juga Shadow Strike-nya. Yes, kali ini pun kita bisa lihat juga dari Evo's-Link udah mengarah ke area Turtle. Udah mulai dipakai begitu saja. The Way of Dragon. Dragonnya di copy. Lucu banget. Moonnya harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Masih ada Sean Pao dan Jet Kenodo membuat Moon masih bisa menyelamatkan dirinya dari gempuran diberikan oleh Lipi yang mengcopy paste dari sisi Wave of Dragon-nya. Ini bahaya banget sih. Karena Lipi ini memang benar-benar Valentino tuh hero yang ngeselin. Dia tuh cara counternya serba salah ya kan. Karena ada 5 hero yang bisa di-copy dengan IMU. Satu-satunya counter ya band hero-nya untuk saat ini. Karena memang IMU-nya tuh benar-benar ngeselin, apalagi ketika di IMU ke arah lawan dan ultimate itu belum digunakan atau masih disimpan. Itu bakal disimpan dalam waktu yang lama, Cipi. That's why kayak Valentina tuh benar-benar hero yang mengerikan untuk saat ini di Land of Dawn. Tapi Domain of the Moon Goddess mulai dilepaskan menuju ke arah Pika. Tal pun datang untuk nge-backup deh. Karena dari tadi Pika berusaha untuk ditekan habis-habisan sama Mount Minerva. Tal pun langsung menjaga jaraknya kembali. Bahkan taruh 4 memori harus dilepaskan sama Pika untuk nge-clear minion aja. Sejauh ini ada 4 hero dari Mount Minerva setup untuk berikan gempuran ke area gold lane dari Evo's-Link. Pika maju ke area depan. Lipi pun sudah siap untuk membuka ke area depan sana. Real World Manipulation dibuka begitu saja. Bahkan kita selanjutnya masih ada Blessing of the Moon Goddess yang dibuka. Reward Manipulation lagi. Dikopi oleh Lipi. Mau berkabri Kazami dalam bahaya. Bahkan satu hero dari teman-teman Mount Minerva which is jungler mereka harus direnggut. Dan juga satu buah objektif tarat dari Mount Minerva harus hilang, Kolius. Sebenarnya Lipi ketika dia ngambil Reward Manipulation sedikit kurang efektif. Karena kenapa? Reward Manipulation itu sangat membutuhkan stack biar dia bisa bertahan lama. Sedangkan Lipi ketika dia copy Reward Manipulation dia tuh stacknya tuh nggak ke copy gitu loh, Pi. That's why kayak dia harus memang coba ngandelin slow effect-nya aja. Tapi barusan Purple Buff ya diambil sama Lips. At least memang slow effect-nya itu yang dipakai banget sih ketika team fight-nya. Benar banget. Dan kita bisa lihat juga dari sisi Lipi-nya pun bisa optimalin positioning-nya. Ketika dia ngopi pace pun dia mengkalkulasikan timing-nya untuk membuka dengan sangat baik. Bahkan kali pun kita bisa lihat juga Moon udah mulai mengetahui pergerakan dari Lipi. Mengantisipasi Lipi untuk melakukan copy paste terhadap skill dari Mount Minerva. Hero-hero lainnya. Dominance Ace dikantong begitu saja oleh Kazami untuk menanggulangi hero dengan Life Legends. Tapi kali ini dari sisi bawah Caramel berhasil memberikan punishment ke area Lips hingga Lips harus tumbang, Kolius. Oh my god, ini benar-benar perlahan tapi pasti Evo's-Link mulai mendapatkan temponya sehingga point kill demi point kill didapatkan. Tapi Mon, The Way of Dragon juga mulai dikeluarkan oleh seorang Lipi. Dari udah mulai sekarat banget satu baru terakhir, dia masih bisa menggunakan Arcane Shade-nya untuk mundur ke arah belakang. Ditambah lagi Moonlight Immersion dari Kazami benar-benar menyelamatkan nyawa seorang Mon, membuat dia tidak perlu balik ke base. Benar sekali, kali ini pun Evo's-Link sudah mulai coba untuk mengamankan ke area Turtle. Gak adanya observasi buat Mount Minerva harus kehilangan objektif Turtle mereka. Turtle sudah berubah menjadi Lord yang pertama yang akan muncul dalam waktu 114 detik lagi. Domain of the Moon Goddess memperslow hero-hero dari Evo's-Link yang berada di area sisi mid lane. Dari sisi item initiation, Lancelot sendiri udah ngamanin War X, udah jadi endless battle juga. Dan bahkan kita udah bisa lihat juga kali ini Tol maju ke arah depan hanya memberikan distraction, Kolius. Ya, karena Kazami juga ini mananya sangat terbatas nih. Setiap sekali Blessing of the Moon Goddess, Moonlight Immersion paling cuma bisa sekali, tapi Reward Manipulation mulai ditolong oleh seorang Lipi. Mulai diajar juga dengan helikopternya berputar-putar di belakang sana, mengusir teman-teman dari Mount Minerva. Bahkan Kazami harus ditumbangkan sama Caramel. Mami capung nyampes heng. Harus coba untuk mulai diobrak-abrik gitu saja. Lane up dari Mount Minerva. Distraction yang diberikan pun membuahkan hasil di mana Evo's-Link berhasil mengamankan objektif middle turret dan mencuri karya purple buff milik Mount Minerva kali ini. Karena visionnya akan semakin luas lagi ketika Mount Minerva kehilangan center turret mereka, Mikasa. Yang coba untuk diamankan terlebih dahulu dari sisi goldnya supaya bisa memberikan advantage. Tapi sebelumnya kita bisa lihat instant replay presented by Lita, di mana teman-teman
teman-teman dari EVOS Link mampu untuk mengobrak-abrik pergerakannya. Copy paste yang diberikan oleh Lipsy terhadap real world manipulation memberikan distraction karena di sana Mikasanya tersesat juga kehilangan dari sisi gerombolannya yang membuat dia pun harus tumbang dan objektif turret yang ada di area bawah harus hilang juga Kolius. Sedangkan di area top lane di sini Mikasa yang tadi mengusir minion dan di arah belakang sana Karamel yang berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Mengejar ke arah Kazami masih ada Blessing of the Moon Goddess dan ini yang Kolius bilang sakit banget on Rose-nya. Kazami gak bisa kabur kemana-mana, double kill didapatkan oleh seorang Mami Cabung. Bahkan reward manipulation jadi dilepaskan walaupun belum bisa menumbangkan seorang Mikasa. 5 hero meriah banget dari EVOS Link untuk bisa memberikan kejutan ke area Mark Minerva di area top lane. Sejauh ini mereka masih bisa memberikan pertahanan yang bagus terhadap objektif turret mereka dari sisi EVOS Link karena mereka hanya kehilangan 1 turret saja di area bawah. Tapi Mark Minerva mereka udah kehilangan 4 turretnya. Lord Camp by Buyah udah mulai hadir di Lane of Dawn, tanda ini bakal menjadi kayak momentum bagi EVOS Link kalau dia berhasil untuk dapetin hero lagi, maka Lordnya bakal coba diambil atau dieksekusi begitu saja. Karena sudah mulai datang ke arah top lane, tapi pancernya tadi miss, gak akan naik ke arah minion sehingga dia harus menunggu cooldownnya kembali. Yap, Lordnya udah mulai coba untuk dicolek-colek aja kayaknya sama EVOS Link. Hamat lalu di overcommit kah, Fit Crystal dibuka untuk memberikan efek slow, tapi Karamel mengurungkan bahkan gak bisa ngamanin ke area Purple Buff karena masih bisa disecure oleh Mikasa. Tapi kali ini Mikasa harus mulai berhati-hati untuk mengkalkulasikan steal ke area Lord yang sudah diamankan oleh EVOS Link. Tadi itu dia free Lord untuk EVOS Link, bahkan 2 Dragon-nya di copy begitu saja. Moon harus hilang. Kapok itu Mon mau nggak mau baru open map dikit dicolong The Wave Dragon-nya langsung didepak, nggak bisa ngapa-ngapain. Astaga naga. Hauri memang ini Valentina seberbahaya itu ya. Dia butuh CC ngambilnya The Wave Dragon ya kan, locker ya. Dia butuh untuk team fight gede, dia ambil lagi reward manipulation. Dia butuh untuk kayak ngebalikin situasi, ngambilnya Blessing of the Moon Goddess. Bodoh gitu. Banget emang ini satu-satunya untuk menanggulangi emang di ban sih. Tapi Mark Minerva kita akan lihat sejauh ini mereka akan memikirkan defense mechanism. Violet yang berada di area bas pun sudah mulai diketahui, udah mulai coba untuk dicicil begitu saja. Mikasa harus lumayan hati-hati karena udah ada Lipi juga di sana. Wave minion penunjang pergerakan dari EVOS Link sudah mengarah ke area outer turret yang kedua. Bahkan kali ini pun mereka sudah kehilangan semua outer turretnya. Wave minionnya udah mulai didorong kembali. Moon coba untuk mulai mundur ke arah belakang, sulit untuk bisa mengoptimalkan wave tragedi ke area hero-hero dari EVOS Link, Kolius. Yo. Tapi memang defensive dari Mark Minerva masih cukup baik ya. Walaupun gini, Yves adalah hero high ground yang bukan hero dengan kategori cepat untuk melakukan defensif. Karena balik lagi, dia tuh adalah hero team fight yang bakal menghambat pergerakan dari lawannya. Tapi Lordnya kali ini sudah mulai mukulin ke arah bottom base turret yang berhasil didapatkan oleh teman-teman EVOS Link. Dan mereka pun bergeraknya perlahan-lahan nih. Keluar dulu pelan-pelan karena dia tahu minion bakal segera habis. Dan kalau mereka maksa, yang ada bisa langsung dihajar sama teman-teman Mark Minerva. Yes, kali ini pun Mark Minerva terisolasi. Mereka pun harus sibuk untuk membersihkan wave minionnya. Bahkan dari sisi objektif, jungle-nya pun dieksploitasi oleh teman-teman dari EVOS Link. Gak diberikan kesempatan untuk Mikasa bisa ngamanin monster jungle milik mereka sendiri, Kolius. Yoi, The Wave Dragon dipegang sama Lipi, dia tinggal arcane shot ke arah depan, tapi ini dia helikopter berputar di udara mengejar ke arah Mark Minerva, melakukan zoning out supaya mereka nggak bisa melakukan defensif di area base top turret. Dan Mark Minerva mau tidak mau hanya tersisa gigi serinya saja. Kalau dari itemization gimana nih Pi? Dari itemization sendiri ya, Lipi udah jadi Clock of Destiny, Lightning Transient, Genius One, ini udah item magicnya tersendiri. Dari sisi Yves udah jadi Ice Queen One, NOD untuk menanggulangi life regen dari Yuzong dan juga kawan-kawannya tentunya. Dari sisi Lancelot-nya dan juga kalau kita bisa lihat ya late game insurance dari Mark Minerva tuh ada di Kimi dari carry-nya. Tapi kali ini kita bisa lihat juga di mana God Lake berhasil diamankan oleh Karamel. Kejutan yang diberikan membuat Moon-nya sulit banget untuk cari informasi karena teman-teman dari EVOS Link udah mulai stick together, Kolius. Udah mulai bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini ya. Dan buat teman-teman ya yang lagi cari merchandise WSL, Tracker ID itu bekerja sama dengan merchandise WSL. Kalian bisa langsung cek aja di official store Shopee maupun Tokopedia-nya karena merchandise WSL sumpah keren banget. Kalian bisa langsung cek untuk bisa beli juga dan kalian bisa pakai tuh ke mall nongkrong sama teman-teman ya. Kece banget sih, keren banget. Jadi buruan langsung aja follow Instagramnya Tracker dan juga Woman Star League ya karena akan ada free jacket juga atau free merchandise dari WSL
XL, jadi pantengin nih. Dan ini dia ya, kalau kita bisa lihat dari web mid-nya. Aha, Dari EVO's masuk ke arah base, semua base-nya juga langsung jebol begitu saja. Tapi dari Kazaminya mulai dihajar-hajar. Gak akan Kazami gak bisa ngapa-ngapain. Wave dibuka sama seorang Lucretia. Tapi Lipi baru aja mengambil salah banget ke arah Kari. Karena ultimate dari Kari juga langsung digunakan begitu saja. Dapat kill oleh seorang Pika. Dan juga masih ada Black Dragon Bomb. Bahkan berputar-putar di udara. Base-nya pun hancur. Kemenangan dengan poin full untuk sang juara dari Women's Star League Season 1 dan Season 2. Wow, congratulations untuk EVO's Lynx dan nice try untuk Morph Minerva. Kalau luar biasa untuk debut kalian di Women's Star League season yang keempat kali ini, karena balik lagi untuk bisa memenangkan gameplay dari EVO's Lynx itu nggak semerta-merta gampang ya, Kolius. Yoi, mereka udah mencoba untuk melakukan defensif sebaik mungkin. Benar. Terlihat memang early game beberapa kali Morph Minerva mencoba untuk memimpin keadaan. Yap, Tapi setuju. ini yang mungkin harus jadi tambahan evaluasi dari Morph Minerva adalah ketika middle to late game, EVOS yang sudah mantap nih mendapatkan temponya, Yap. itu terlihat susah banget dipatahin sama Morph Minerva. Mungkin kayak decision ataupun kayak counter setup atau kiting. Kiting itu kayak tarik ulur yang gimana supaya bisa untuk membalikan